We were taught beautiful things by this man, Prophet Muhammad, may peace be upon him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, wa syukur Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah yang telah pertemukan kita pada hari Senin, yang dimana kita akan melaksanakan kajian rutin di Masjid Al-Hidayah Asamani. Demikian kali ini Ustaz Imam telah hadir alhamdulillah di tengah-tengah kita untuk memberikan kajian ini. Tak lupa kita juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah menyampaikan firman Allah hingga kita bisa bertahan dengan agama kita hingga hari ini. Kali ini kajiannya berjudul apa dan? Aku ingin jujur kemarinnya dan aku ingin jujur. Jadi bagaimana seorang muslim itu harus bisa jujur di baik keadaannya apapun, dan bisa selalu berterus terang dalam setiap kegiatannya, pembicaraannya. Maka dari itu kita langsung saja kepada Ustaz Imam, waktu dan tempat dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur milik Allah, pada malam hari ini Allah menemukan kita kembali. Ujian istiqomah kita, ujian keikhlasan kita hari ini diuji dengan ujian yang cukup besar. Justru inilah bagaimana Allah mulai menguji keistiqomahan kita, apa yang sudah kita bahas ilmu yang telah lalu. Jadi yang sudah lalu kita bahas, satu, istiqomah, kemudian bab ikhlas. Sekarang kalau dalam bahasa Arab disebutnya as-sidqu. Sekarang orangnya as-sidiq atau as-sadiq. Penting dibahas tentang as-sidqu di sini, gak lepas dari kemarin, masih nyambung dengan bahasan ikhlas kemarin. Karena sifat sidik inilah yang mungkin untuk dewasa ini cukup susah ditemukan di Indonesia. Nanti jadi sidik dalam bahasa kita disebut benar atau jujur. Makanya saya tulis, sudah bisa ditampakkan. As-sidqu ma'nahu mutabaqatul khabari al-waqi'ah. As-sidqu, as-sidq atau jujur adalah sesuainya berita dengan kenyataan. Jadi satu perkara disebut sidik, orangnya disebut shadiq apabila sesuainya berita dengan kenyataan. Kalau saya sebut hari ini hari Rabu, berarti tidak sesuai antara berita dengan kenyataan. Nah, disebut sini apabila apa yang diberitakan cocok dengan keadaan hari ini. Hari ini hari Senin, berarti sesuai, disebutnya as-sidq. Ada keluar, soalnya kita sebagai fotokopi maka koyang tahu. Sekali lagi, as-sidqu adalah mutabaqatul khabari al-waqi'ah, cocoknya berita dengan kenyataan. Nanti as-sidqu atau dalam bahasa kita disebut jujur. Para ulama membagi dua. Satu,
jujur atau asidku bil aqwal, jujur dalam ucapan. Yang kedua, asidku bil amal, jujur dalam perbuatan. Jadi ada dua lagi. Ada asidku bil aqwal, jujur dalam ucapan. Yang kedua, asidku bil amal, jujur dalam perbuatan. Yang dimaksud dengan jujur dalam ucapan, artinya apa yang terucap cocok dengan kenyataan. Tak mudah lah. Kalau jujur dalam ucapan itu, apa yang terucap cocok dengan kenyataan. Kalau saya bilang Akang Kasep gitu, dan memang arti asalnya memang Kasep gitu aja, bagi jujur. Kamu laki-laki, jelas ya namanya. Kalau kamu laki-laki dan memang kenyataannya laki-laki. Kamu jelek, padahal sebenarnya Kasep, kenapa dia tidak jujur. Tapi kalau aslinya goreng disebut Kasep, dia jujur. Jadi itu sidku bil aqwal, antara yang terucap cocok dengan kenyataan. Nah, sedangkan yang kedua, asidku bil amal, jujur dalam perbuatan. Maksudnya apa? Al-yakuna al-insanu batinahu muwafiqan min dhahirihi. Yang dimaksud jujur dalam perbuatan adalah apabila batinnya sesuai dengan yang nampak. Jadi apa yang ditampakkan, yang terlihat oleh orang itu cocok dengan isi hatinya, itu disebut jujur bil amal. Asidku bil amal, jujur dalam perbuatan. Jadi sekali lagi, kalau jujur dalam ucapan, apa yang terucap cocok dengan kenyataannya. Kalau jujur dalam perbuatan, artinya apa yang dia nampakkan, apa yang dia kerjakan cocok dengan isi hati. Nah, di antaranya di sini orang dikatakan tidak jujur apabila satu kategorinya al-mura'i. Siapa al-mura'i itu? Orang-orang yang dia melakukan sesuatu hanya sekedar ingin dilihat oleh orang lain. Makanya saya kutip di sini syarah dari atau keterangan dari seorang ulama, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika beliau membahas tentang jujur dalam perbuatan, beliau memberikan contoh al-mura'i masalah laisa bisadiq. Orang yang ria itu tidak termasuk orang yang jujur. Kenapa? Li'annahu yudhiru linnas bi'annahu minal abidin wa laisa kadzalik. Dia menampakkan sebagai orang yang alim, orang ahli ibadah, padahal sebenarnya tidak begitu. Kan kalau kita mah menilai orang hanya apa yang nampak. Sekali lagi, kita menilai orang hanya apa yang nampak. Saya tanya, bisa nggak kita mengukur orang itu ria atau tidak? Orang hanya begini, bisa nggak ketahuan ria atau tidak? Kita bisa nggak tahu orang ini ria apa tidak. Apa gara-gara mohon maafnya kemana-mana pakai baju koko, main kopean, orang mengatakan kita jelema mendiria ngaji wae main kopean pakai baju koko misalnya. Atau menikah ya ngaji teh memakai gamis. Ria bukan sekedar apa yang nampak, tapi ria urusan hati. Makanya kita nggak bisa memvonis orang ria. Yang pernah saya contohkan waktu yang lalu, bab ikhlas. Ketika orang memasukkan uang 100.000, sebelum dimasukkan ke kencreng diperlihatkan dulu. Duit tadi kayak jalan, diusap, baru dimasukin. Kita yang di sebelahnya, ya jalan Maria. Dia lagi ngasupin 100.000 beli di tembok-tembok. Padahal dia bukan dia melakukan sunnah pemerintah. Dilihat, diraba, diterawang, masuk ke dulu. Itu lain ria ya namanya. Orang gampang kan, oh ria ya. Padahal bukan ria. Si gaya jalama lempang kieu, oh jika nolege, jelema nolege pasti
tinggalin otot pakai rio gitu-gitu. Padahal sebelum kan dia bukan lagi kayak bisu kayak maka paksa ada kiri itu nanaon. Makanya kita nggak bisa menilai orang dengan apa yang sekedar nampak. Kita nggak bisa memvonis oh iya pasti ikhlas sih, atau oh iya pasti ria. Kita nggak tahu karena kita mah hanya menilai apa yang nampak. Saya pernah ditanya bagaimana kalau orang pura-pura butuh, kalau pura-pura datang kan tulungan abdi, saya mau pulang ke Sumedang, saya nggak punya ongkos. Kira-kira di tulungan mana? Ada orang datang, kan tulungan saya ketika 200, saya nggak punya uang, saya mau pulang ke Sumedang habis bekal. Kira-kira kalau teman-teman ayam itu di tulungan mana? Kalau saya sih tolong aja. Kenapa? Dohir aja. Tinggal dohirnya saya tahu karena pernah kejadian tuh. Di Sukabiskin itu ada orang datang, bajunya kusut, kan bisa minta tolong kan? Saya mau pulang ke Sumedang habis bekal, habis ongkos. Ya kan dohirnya dia, wah ini jelema susah ya dohirnya. Ya udah saya tolong, kasih. Orang-orang pada nyumbang, nyumbang. Besoknya orang itu masih datang juga ke tempat yang sama, bajunya tak kene deh. Kang, abdi tulungan Kang, mau pulang ke Sumedang nggak punya ongkos, cik saya. Hari mana di kamar itu nepi-nepi ke Sumedang gitu kan saya gitu. Tapi itu kamu nggak bisa pulang dari kemarin. Nah kan kapan guys kamar diberi di dia teh ongkos main terbalik-balik. Wah terus kami dia mah nuhun atuh assalamualaikum pulang dulu kan. Ya cek dia mah tukang tipu. Tapi apa amal kita habisnya nggak berparah tidak. Karena kita hanya melihat bagian seperti apa yang dibahas kemarin. Seorang bapak menyuruh kepada pembantunya, nah jangan ia pamikirkan ini tolong berikan kepada orang yang miskin di masjid. Dikaceng mereka, miskin ya kan dengan pikir. Oh sekarang pulang, masih bapak sudah. Dan dia pun sudah menyampaikan amanah. Ada orang kan lihat, wah ini kan miskin. Orang belum ada, tapi kali-kali, wah ini miskin kasih. Ternyata dia lapor yang dikasih. Tadi di masjid saya dapat uang sekian dinar, ada yang ngasih seberapa dinar sekian, salah karena tinggal itu gila ya, umur pak, duit bapak, kan itu ya terjadi sebenarnya gitu kan, oh tidak bisa pak, itu saya sudah dikasih pak, itu bisa ada bapak yang ngasih kepada miskin, akhirnya kan dua-duanya laporan kepada Rasul, Rasul diputuskan kan, ya maan, wahai maan. Bagimu apa yang kamu terima dan bagimu sudah niat yang Allah tetapkan. Apa? Niatnya sudah Allah hargai, sudah ikhlas ingin. Jadi bagi kamu apa yang kamu niatkan, nah apa-apa. Bagi kamu yang anaknya sudah jadi milik kamu, rezeki kamu. Jadi kita hanya melihat dohir. Tapi di sini kita dapat penjelasan dari beliau. Ciri orang gak jujur adalah orang yang ria. Dari segi apa nggak jujurnya? Dia menipu manusia, juga menipu Allah. Seolah-olah dia ahli ibadah, padahal sebenarnya di hatinya dia tidak ada yang dituju selain makhluk Allah, bukan Allah. Ya kan, teman-teman di sini ngaji nama bareng, diurna sama. Lamun hayang dipuji ku batu, ketika kita nggak bisa melihat Allah yang maha tahu isi hati masing-masing. Makanya kemarin kan Allah tidak melihat kepada penampilan, tapi Allah melihat kepada isi hati. Yang kedua, orang yang tidak jujur menurut saya ini al-musyrik ma'allah laisa bisadiqin. Orang yang syirik kepada Allah dia juga nggak jujur. Jadi kalau orang Islam tapi syirik dia nggak jujur. Kenapa? Li'annahu yudhiru bi'annahu wahidun wa laisa kadzalik. Dia mengaku bertuhan Allah, bertauhid padahal dia tidak seperti itu. Makanya Nabi berulang kali mengingatkan umatnya hati-hati dosa syirik. Sampai Nabi pernah menyampaikan
satu hadis diprotes sahabat. Kata Rasul apa? Man ata kahinan au arrofan fasa'alahu an sayyid fasodaqahu lam tuqbalu sholatun arba'ina yauman. Siapa yang datang ke dukun lalu bertanya tentang sesuatu dan dia membenarkan apa yang dijawab, yang diterima itu, Allah tidak akan menerima sholatnya 40 hari. Lalu para sahabat protes, Rasul, kapan dukun tanya itu benar? Nah, kan benernya dukun ada yang benar. Rasul hiji benerna 1000 salat. Contoh gini, kalau orang berobat ke dukun ada yang sembuh tidak? Ya. Kalau orang berobat ke dukun gak ada yang sembuh mah gak usah pakai hadis eta. Justru dengan hadis ini itu sebagai ujian bagi hamba. Kalau datang ke dukun ayat sehat kecil, kira-kira orang mau datang ke dukun? Kalau dukun ternyata benar, orang masih mau datang ke dukun? Jangankan dukun, saya pernah cerita kalau di sini, saya biasanya nebak lahir, nebak kematian, nebak nikah sebenarnya. Saya berulang kali menebak kematian seorang, betul. Ada 4 orang yang pernah beri, tadi nama saya asbun, tapi asli betul mau. Kemudian nebak kelahiran, beberapa dari mulai jenis kelamin, kemudian bulannya, tanggalnya, saya tebak benar, termasuk menikah, itu berulang kali. Sampai saya ada customer datang, gara-gara dalam satu kasus saya pernah begini, Bu, iya mah nanti ibu ngalahirkan apa yang komisi tanggal 2 itu udah asbun saya. Ternyata keherian itu si ibu ini masuk rumah sakit hari Selasa, adiknya SMS pas salah, tebakannya salah, dan lahirnya Selasa, sekarang sudah mulai pembukaan, tapi ternyata hari Rabu nggak lahir, baru lahir hari Kamis disesat karena bayinya sangat besar. Langsung SMS dari ngambek gara-gara Ustadz tak nampak kue, kemudian anak kamu lahir kue Rabu Kamis itu pas. Kalau yang meninggal beberapa kali, tapi saya nggak berani nyebut-nyebut di sini sehingga kejadian. Tapi kemudian dari itu berulangkan juga datang Pak Imam, kita pun anak ngalahin kita ilahnya jadi gitu kan. Ayah rupiah WA, ayah datang langsung, waduh iya jadi menyesatkan orang, dianggap dukun. Karena bab kematian itu pernah di Masjid Al-Islam, ketika saya mau sholat isya tuh canda sebenarnya. Ini 4 jam lagi ada yang meninggal. Nawan dia sholat curi-curi. Lalu Pak nama ngarian ponakan. Tiba-tiba betul ponakan saya nelfon. Oh bener sih, ada yang meninggal. Pas 4 jam dari saya bicara itu, siapa? Nenek kita, neneknya yang meninggal jam segitu Mas. Nah, jadi kadang-kadang orang tak mungkin Pak awal mula dukun gitu sih, tebak-tebak berhadiah. Kemudian benar itu orang tidak ada banyak yang datang. Nah, seperti itu awalnya itunya. Maka saya sudah jarang mau tebak-tebakan lagi, mesti benar. Nanti jadi orang kadang-kadang takut. Dulu guru saya gitu, dia cerita dulu dia bisa mendeteksi penyakit itu. Kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang di kampung Pak, kalau ada ustadz bisa begitu orang pada bahaya. Wah, kan biasanya kita cek ke ustadz karena khawatir jadi sirik Pak dengan air ini. Kata guru saya tadi, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, pengobatan di saya mau pakai air kayak gini, takut musyrik buang aja. Orang pada membuang air hari ini. Besoknya yang datang bawa air makin banyak. Orang pada nanya, Pak Ustadz mau api cair kitchen di mana? Kenapa kemarin tuh pada semua Pak dibuang itu, sekarang nanya orang, Pak Ustadz api cair kitchen di mana? Malah ada syarat Pak membuang air itu dasar gusti cenanya orang Indonesia. Orang Indonesia apa? Balap orang kita di payu banyak.
Komo gitu Pak. Kono riwayat itu mah kan ilmiah kan. Tapi yang namanya di kampung kan Pak minta cai ke Ustaz. Di sana buang air itu adalah salah. Karena tangga saya kemarin buangnya di sana sembuh. Yang saya buangnya di mana? Aduh, cing di salah riwayat gitu kan. Nah kadang-kadang itu susah. Makanya orang yang syirik, melakukan dosa syirik itu orang yang tidak jujur kepada Allah. Dia mengakui la ilaha illallah, tapi dia mengagungkan selain Allah. Kita juga sama, diuji kecintaan kita kepada Allah. Apa betul kita nggak syirik? Karena hakikatnya orang lihat orang syirik juga, syirik lebih. Bukankah kita mengabdikan diri hanya kepada Allah, tapi hati sok pengen ayat sesuatu selain Allah? Itu nggak jujur. Kemudian berikutnya al-munafik. Al-munafiqu laisa bisadiqin li'annahu yudhiru bi'annahu qa'idun wa laisa kadzalik. Wal munafiq laisa bisadiqin li'annahu yudhiru imana wa laisa bimu'minin. Orang munafik itu tidak termasuk jujur. Kenapa? Dia menampakkan sebagai orang yang wahid, bertauhid kepada Allah, tetapi dia sebenarnya tidak jujur. Kenapa? Dia menampakkan keimanan, menampakkan keislaman, tetapi sebenarnya dia tidak beriman. Itu orang munafik. Nanti munafik kecil apa? Oh, masuk bohong kan munafik berarti. Nah, munafik yang hakiki adalah menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Nabi wa katibu gitu. Kenapa? Dohirnya dia mukmin. Mun perlu kemana-mana pakai kopiah, kemana-mana pakai sorban, supaya orang tahu bahwa dia muslim. Padahal sebenarnya dia menyembunyikan kekafiran dalam hati. Itu orang munafik. Maka hese orang munafik. Dulu tokoh munafik siapa? Abdullah bin Ubay, paling susah. Kenapa? Sampai dulu ketika direncanakan Abdullah bin Ubay itu ada dengar katanya desa-desa mau dibunuh, karena anak datang. Rasul, warasna pun bapak balik kepayahan. Jangan nyuruh yang lain, biar saya sendiri yang ngabisin. Kalau orang lain yang ngabisin, saya ada dendam. Biar saya juga beresin. Tapi apa kata Rasul? Tidak. Aku khawatir di kemudian hari orang menganggap Muhammad menyuruh anak membunuh bapaknya sendiri. Biarkan saja. Berat orang munafik. Kenapa? Dohirnya muslim. Dan saya Bapak membelai isi hati orang. Kemudian wal dari yang keempat yang termasuk kata tidak jujur adalah dari orang-orang yang melakukan bid'ah. Dia tidak jujur. Kenapa? Li'annahu yudhiru ittiba'i Rasul. Dia menampakkan bahwa dia itu pengikut Rasul. Wa laisa bimuttabi'in, padahal sebenarnya dia tidak mengikuti Rasulullah. Ongkoh cinta Rasul, tapi kelakuannya amalnya tidak ada yang dengan Rasul. Salatnya tidak seperti salat Rasul. Wudunya tidak seperti wudu Rasul. Artinya dia dipertanyakan pengikut Rasul. Karena orang yang mengaku mengikuti Rasul, cinta kepada Rasul bukan sekedar menyebut-nyebut nama Rasul. Cinta kepada Allah bukan menyebut-nyebut sekedar menyebut-nyebut nama Allah, tapi butuh pembuktian. Nah, dalam pembuktiannya orang-orang ahli bid'ah ini mereka membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah ada di zaman ini. Lalu dia mengatakan saya cinta Rasul, tapi justru mereka membuat sesuatu yang baru. Nah, ini penjelasan dari judul tentang bab as-sidq atau jujur. Tadi jujur itu ada dua, dalam ucap dan dalam perbuatan. Dalam ucapan artinya apa yang nampak sesuai, apa yang diucap sesuai dengan kenyataan. Kalau jujur dalam perbuatan artinya apa yang dikerjakan cocok dengan isi hati. Kita nggak akan enak kalau melakukan sesuatu nggak cocok dengan isi hati. Seorang orang kerja, dia nggak menikmati pekerjaan, nggak cocok dengan keinginan. Dia pura-pura taat, kalau ketemu dengan atasannya manggut-manggut, pada senang hati nama enak.
itu nggak jujur pada dirinya sendiri, meninggal luar seperti itu, meninggal luar. Kenapa? Karena dia harus jujur. Kalau hatinya nggak sesuai apa yang lakukan dengan perbuatannya, itu nggak akan menikmati, nggak akan menikmati apa yang dia lakukan. Jadi kalau antara yang kita lakukan nggak cocok dengan isi hati kita, itu nggak perang batin. Nah, kaitan dengan pasifku ini, saya tulis satu firman Allah dalam surat At-Taubah 118. Ayat 118 ini melatar belakangi turunnya surat At-Taubah ayat 119. Ini sama menyambung. Ayat ini terkait dengan peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk itu kalau kata orang Sunda, perang anu digambarkan apa rokah ya, dahsyat banget. Dahsyat banget. Dari siapa dahsyatnya? Rasul mengumpulkan pasukan yang cukup besar. Kemudian dana yang cukup banyak. Kemudian rute yang cukup jauh dan repot. Sudah mungkin teman-teman sudah pernah yang membaca tentang peristiwa perang Tabuk. Lawannya siapa perang Tabuk? Halo? Pernah baca aja? Hah? Masih lupa belum pernah ingat? Perang Tabuk itu lawannya Romawi. Kan nggak bayang kan? Romawi itu pasukannya gede. Makanya Rasul belum pernah presentasi perang kecuali perang Tabuk. Rasul presentasi dulu. Yang akan kita hadapi Romawi dengan perjalanan yang lengkap. Wah, mantap kan? Biji. Makanya jadi sebagian orang ciut tuh. Cinta Romawi. Biji kan? Nuga dua. Perjalanannya cukup jauh ke Tabuk itu. Yang ketiga, cuaca sangat panas. Kalau teman-teman ada yang berangkat ke Saudi, ke Mekah, Madinah, biasanya bulan Juni mendekati bulan Ramadan, cuaca itu panas banget. Saya pernah merasakan sampai 52 derajat kalau waktu zuhur. Padi kita paling panas berapa padi kita di Bandung nih? 30 berapa? 35 apa nih? 35 aja suku kalau udah bisa. Jadi 52. Sampai teman saya pernah cerita, dia Jumahan pakai sepatu ya, sepatu produk dalam negeri Indonesia. Saya si Baduyut berhenti Jumatan tuh pas cuaca terik. Nah orang itu sepatu itu rata-rata dimasukin ke dalam, dia simpan di luar. Oh dijembat sepatu di luar ya. Tapi dia nggak tahu, udah baru pertama kali Jumatan di situ. Dan masuk 1 jam dalam masjid, hampir 1,5 jam di masjid karena jangan kebayang kayak di kita. Di kita mah datang telat bisa pertama. Jadi kita kan di masjid kita banyak orang datang telat duduk di saf pertama. Padahal kan kata Rasul, saf pertama itu kalau duduk di saf pertama seperti orang kurban dengan unta. Yang kedua apa? Sapi. Yang ketiga domba. Yang keempat ayam. Yang kelima telur. Yang ke depan disebutkan, tong disebutkan taina. Taina mah taeka. Nah di kita, di Jumatan di kita nih, mandi jam 12 kurang 20. Berangkat jam 12 kurang 10. Cicing dilawan gitu. Asuh. Bener Pak. Sini saya pernah khutbah Jumat hari-hari minggu sholat. Pas Alhamdulillah. Kalau sholat hari buat ya. Kita pasti telat. Tak induknya menang tahu. Disebut onta telat. Disebut di hari. Nah, sana nggak bisa. Kalau bapak yang pernah berangkat haram atau di Nabawi itu nggak bisa. Misalkan ada jam 12 berangkat setengah 12, gitu kan? Udah satu bagian tempat di dalam. Saya azan setengah 1 lebih 10. Saya berangkat jam 10 udah satu bagian saat depan. Saatnya saparapat lah lumayan. Nah, ya kebagian agak-agak inilah depan. Karena memang rajin lah orang bisa pertama kayak Jumatan, kayak rasaan Jumatan di Arab itu depan. Oh gitu. Pulang agak telat biasa. Pas tinggal di sendal keluar itu sepatu ke celana kabehan. Celana kita si lemot. Cuy itu garing.
Kenapa? Aku pandai langsung Pak, si manajernya lupa sesedia. Oh ini setengah bedaan saya sama tuh api ke itu pas karena sinar matahari cara lama, berarti kualitasnya nggak tinggal nih. Langsung cara lama, itu panas. Ini kebayang perjalanan menuju tahu panasnya seperti itu. Yang kedua, jangan paceklik. Kayak yang buka keempat ya, paceklik deh. Lagi susah, gagal pakai. Sehingga Nabi kemudian mengumumkan siapa yang mau berinfak. Itu infaknya gede-gedean. Abu Bakar seluruh hartanya kan, Umar setengahnya, Utsman seperempatnya. Orang menyumbang sampai dalam satu kisah itu tiap orang hanya dapat jatah satu butir kurma. Supaya awet kumati ngomong satuan lapar kalau bising temannya lapar bising pada nyobian sekutan dari si Gabriel eta teman saya pakai siwak mau sholat takbir mau benar komat nyobian mah ditawar aja eta siwak dulu bisa sembarangan. Nah ini kurma kapan satu orang kapan digayun nanti malam supaya mereka bisa tidur kan. Kalau digambarkan begini ciut orang bola dulu juga perang Uhud ban ada yang dimotivatori oleh orang munafik 300 orang pulang lagi, makanya sebagian mulai banyak alasan dan ini jadi banyak mangkir, termasuk yang mangkir ada 3 orang sahabat Nabi yang biasa nggak pernah absen. Nah ketiga orang ini sebetulnya bukan orang yang berubah pertimbangan kayak berangkat akhirnya apa orang yang berangkat ya saya berangkat tapi udah ketinggalan jauh akhirnya orang berangkat dia tidak. Ternyata ketika Nabi sampai ke Tabuk apa yang terjadi, Romawinya sudah nggak datang mereka. Kan ada satu keterangan salah satu kekhususan umat Nabi adalah orang-orang itu merasa takut ketemu Nabi jarak 1 bulan perjalanan. Ternyata orang Romawi mereka sudah kabur sebelum ketemu Rasul. Perangnya nggak jadi, tak kebayang mencium ternyata. Ternyata perangnya terjadi. Sehingga di sekolah pada saya kan itu paling takut disuntik bergaya. Saya disuntik itu pas operasi gigi sama suntik kalau mau umroh aja gitu. Nah ini ada di sekolah tadi mungkin bahwa pembahasan di kurisnya, tahu di kuris orang ayu nama apa yang di kuris tahu? Ada orang ayu naik, orang itu di kuris yang namanya baru tahu. Ayah cerita di kuris kita disuntik tuh, divaksin. Ada yang divaksin harus dicokel mereka anak-anak zaman dulu mah rata-rata buka ciri khas di sini ya kan, sarawet bedanya. Ini ayahnya. Udah ayo dan mentaya, udah kolam mah mungkin puluh tapakan kan. Saya masih ingat tuh, baik di kuris, ya ribut terjadi. Saya nggak berangkat ke sekolah, ternyata nggak jadi. Hanas ke sekolah, ternyata terjadi. Gitu. Seperti dulu saya pernah tuh, kayak ulangan, saya belum siap, makin nol itu. Udah saya pura-pura sakit, saya nggak sekolah tuh. Ternyata ulangan terjadi. Nah kayak gitu, kita udah ciut duluan, padahal belum tentu ketemu. Ternyata nggak jadi itu Nabi dengan sekian pasukannya nggak jadi perang Tabuk. Nabi pulang lagi. Nah ketika Nabi sampai di Madinah duduk di masjid ada 80 orang datang kepada Rasul. Semuanya minta pengampunan kepada Rasul. Ya Rasulullah, mohon maaf kami nggak bisa ikut karena ini. Rata-rata orang berbohong. Hanya 3 orang saja yang berani jujur. Karena sudah bel, karena gini ya insya Allah kita lanjutkan setelah sholatnya. Latar belakang turunnya ayat ini. Jadi di antara sekian orang yang datang kepada Rasulullah, mereka tidak jujur mengakui kesalahan mereka. Kira-kira kalau orang pilih tidak jujur karena apa? Di antaranya bisa jadi orang pilih tidak jujur karena ingin lepas dari hukuman.
Sopepan namun orang ditilang ke polisi jarang jujur. Pura-pura tak apa gitu. Kenapa orang memilih gak jujur? Takut hukum begitu. Datang ke kelas pengerjakan PR, jujur deh. Rata-rata apa? Dia pilih tidak jujur. Kenapa? Supaya dia pilih tidak jujur karena tidak ingin dia terkena hukuman. Makanya orang pilih tidak jujur. Jadi kalau orang pilih tidak jujur, bisa jadi ingin menghindar dari hukuman. Ya sekarang mah yang namanya di persidangan, orang banyak mencoba untuk ngeles. Kenapa? Supaya orang selamat dari hukuman. Orang rata-rata jarang mau mengakui kesalahan dirinya. Pasti dia mencari-cari sesuatu untuk menutupi kesalahan. Satu yang dia tidak inginkan, dia dihukum. Ya kasus ayeuna apa? Kasus Bang Ahok sama kan, susah gitu. Pasti harus jujur kan? Dalam persidangan pasti harus jujur. Bagaimana supaya mereka tidak terkena hukuman? Yang kedua, kadang-kadang orang yang tidak jujur karena takut kehilangan sesuatu. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan untung. Kalau pebisnis, tukang dagang, sih untungnya lebih, maka mereka pilih tidak jujur. Pelajar Miron jujur karena apa? Ingin nilainya besar. Tukang dagang pilih tidak jujur karena ingin nilainya besar. Gitu. Jadi orang pilih tidak jujur karena ada sesuatu. Sian lah, ada ketakutan. Makanya para sahabat pun saat itu hanya 3 orang yang berani mengakui, ya Rasulullah, saya tidak ikut perang, saya tidak punya alasan apa-apa. Sebetulnya saya nggak layak untuk tidak ikut perang. Jadi ya bukan apa, saya jujur mengakui bahwa saya salah. Saya nggak ikut ya Rasul. Saya badan saya sehat, saya nggak ikut karena ini bukan nama. Sebetulnya saya layak untuk perang. Nggak ada uzur yang membuat saya dapat keringanan untuk tidak berani. Berani jujur. Nah, karena dia berani jujur, ternyata dapat hukuman. Apa hukumannya? Simpel. Seluruh penduduk Madinah tidak boleh ada yang banyak bicara pada orang ini. Dan simpelnya hukumannya gitu. Berapa lama? Sampai Allah mengampuni mereka. Kan sampai Allah mengampuni mereka kapan kan? Waduh, kata bayar. So, lamun kita ada di satu kampung, sakampung nggak boleh ada yang aja bicara. Ucapkan salam gitu di Jarawan. Kawarung ngomong, bukan apa? Pak ya sabar, cicingin nggak barang apa? Nggak enak. Di rumah di badan, kalau yang udah rumah tangga ya di badan ke istri, anak nggak enak. Atau teman-teman di sini badan ibu dan bapak enak tuh, nggak enak. Ini mas Madinah tidak boleh ada yang ngajak bicara. Wah dunia. Sampai disebutkan dalam ayat ini. Wa ala sarasatil ladina khuliqu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan menerima tobat mereka. Mereka di sini yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Qurrah bin Rabi. Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas. Jadi bumi itu terasa sempit pada luas. Kenapa? Karena nggak ada orang yang bisa diajak bicara. Itu hukuman. Setelah pada hari ke-40 Rasul menambah hukumannya. Apa hukumannya? Anak istrinya, istrinya harus dikembalikan pada orang tuanya. Tidak boleh serumah dengan istrinya. Begitu. Sampai hari ke-50 baru turun ayat ini. Hari ke-50, kebayang 50 hari berapa bulan? Hampir 2 bulan ya? Hampir 2 bulan ya? Artinya hampir berapa bulan? Hampir 2 bulan.
jujur di hadapan Rasulullah, tapi ternyata Allah memuji perbuatan mereka. Turun ayat mengabadikan ketiga orang ini. Ini ayat yang mungkin sengsara, tapi mau nikmati. Saat itu bagi mereka ini pedih sekali, tetapi semenjak turun ayat ini, peristiwa ketiga orang ini akan dikenang sampai nanti kayak hari kiamat. Apa? Mereka berani jujur dan siap menanggung resiko. Biasanya rata-rata orang daripada dihukum mending jujur. Nah makanya waqadu ala malja minallah illa ilaihi sumataba alaihim liyatubu innallaha wal tawwabur rahim. Nah, mereka telah mengetahui bahwa tidak tempat kali dari siksa Allah melainkan kepadanya. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah yang Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ayat ini turun untuk menunjukkan bahwa tobat mereka diterima. Sampai sekarang kita baca, berarti ini penghargaan Allah terhadap orang yang berani jujur. Makanya ada tulisan kan di KPK, orang jujur tulisan berani jujur itu. Nah, esenya, orang ada meninggal apa daripada hukum. Saya sih seumur-umur belum pernah ditilang, sekali ditilang saya bukan gak jujur, tapi ngeles. Saya mau ke Islam, salah belok, so ke tengah. Ternyata Islam masih jauh. Ya belok lagi ke sini, udah di jalur tengah tuh. Tek, pas ada depan polisi dikejar sama polisi gede. Bapak melanggar, iya Pak, saya melanggar. Ditilang, saya ditunggu dokter Pak, mau operasi. Oh iya tuh silakan, jangan sekali. Nuhun Pak, saya kan betul ditunggu dokter mau operasi. Ya, dokter mau ke dokter mana? Dokter mau operasi. Dan memang asli saya bawa kamera. Si ibu itu telepon, Bang bawa kamera ke rumah sakit, ibu butuh pada operasinya, dokter mau operasi. Masuk jam seberapa? Memang saat itu saya bonceng anak istri saya. Anak saya lagi tidur gitu, berkenapa iya jadi ya silakan itu jadi alhamdulillah. Yang kedua pulang ngaji, pas operasi Pak itu lampu, kenapa Pak? Nggak nyala Pak tuh. Tadi Bang Mbak, ya kan tadi lupa Pak. Kalau sholat lupa ada sujud sahwi Pak, ini juga ada lampu sahwi Pak. Lupa Pak asli Pak, ya asli lupa. Saya mah jujur aja kalah kan. Ada lampu merah, kenapa kamu pulang Pak? Merah kan? Iya Pak, merah. Oh artinya tahu Pak, merahnya berani putih suci, nah gitu. Merah berani putih suci. Nah itu ada repot, yang mending jujur orang. Nah, lalu ditegaskan dengan ayat berikut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ini sebagai sindiran kepada orang-orang yang tadi. Jadi orang tiga ini, sok kamu bersama orang-orang jujur. Jangan seperti orang-orang yang tadi. Mereka memilih untuk tidak jujur. Tapi Rasul menghukum enggak? Karena Rasul tidak tahu isi hati mereka. Hanya berani jujur dan apa Rasul tengok. Kan contoh begini, ada dua orang saling suami istri ya, saling menuduh. Kata suaminya tuh, istri saya zina, ingin mencuri, ingin panon, itu istri saya zina ya Rasul. Rasul tanya, punya saksi kan? Ya ada Rasul. Kamu akan didera 80 kali kalau nggak ada saksi. Yang namanya zina itu perlu saksi 40. Gimana yang meninggalin zina? Kok itu berzina ya? Tinggalin kehormatan, rusak. Kamu tinggalin nggak bisa. Bukti di sini bisa nggak bisa. Bukti di sini kan bisa jadi ini bukan saya. Udah beres. Kayak mainnya heboh yang dulu apa sih? Misalkan ini bukan video saya, tapi tidak mengaku ya udah. Udah terserah harus 4 orang saksi, 2 orang zina. Nggak bisa 1 orang. Dia nggak bisa. Tapi Rasul saya meninggal istri saya zina. Panggil istri. Kamu betul zina? Demi Allah Rasul enggak zina. Tuh kan. Rasul juga tidak tahu Pak isi hati orang. Mana di antara sebenarnya yang bohongan Rasul tidak tahu. Kayaknya Rasul begini,
hukuman dunia lebih ringan. Seolah ngakulah, kemana itu benar ya? Demi Allah Rasul, zina tak isi saya. Cek zina, demi Allah Rasul, itu salah. Asal dulu. Soal aku Rasul telah hukuman dunia lebih ringan. Artinya kalau dia memang zina dirajam paling mau gitu kan. Ringan kan ya. Dia yang dulu paling berat 80 kali. Tapi keduanya tidak mau kan. Akhirnya diadakan namanya mula'anah atau li'an, saling melaknat. Yang turun surat An-Nur itu, dia mengatakan demi Allah saya melihat istri saya zina 4 kali itu. Hari yang kelimanya dia bilang, kalau ternyata tuduhan saya ini dusta, saya siap dilaknat oleh Allah. Si perempuan itu, demi Allah saya tidak zina 4 kali itu. Yang kelimanya, kalau tuduhan suami saya benar, saya siap dilaknat oleh Allah. Kayaknya dua-duanya diceraikan. Cerai selamanya nggak bisa rujuk lagi. Ternyata Rasul sendiri nggak tahu kemana lu benar. Coba aku tahu Rasul, kamu tahu, sama bohongan nggak tahu Rasul. Masing-masing kan menutupi dirinya dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Laknat itu tidak mudah. Pasti ada yang bohong. Ternyata cek Rasul tinggal lewat anaknya. Bodas anak paneh, namun hidungnya keriting anak selingkuhan. Ternyata betul. Lagi tanya hidungnya keriting. Nah, berarti lu benar siapa? Suami. Kata Rasul, andai mereka dia tidak mengucap sumpah aku sudah rajam. Tapi dia kan mengucapkan sumpah. Tuh, jadi kusumpah kata, kamu zina demi Allah, betul, ya sudah beres. Gitu kan. Kayak ada orang, Ustaz, saya tiba-tiba didatangi orang nagih hutang, katanya ibunya punya hutang dulu, tapi dia nggak punya bukti. Ya, saya bilang suruh sumpah aja. Atau saya sumpah mau babari, artinya bukan babari, tapi konsekuensi hukumnya nggak sederhana. Ya sudah, bukti kejujuran orang Islam dia berani bersumpah. Nah, kalau sumpah dipakai menutupi kebohongan dirinya, coba di akhirat, di dunia saja orang tampakkan kalau orang berani bersumpah. Nama gantung saya dianu gitu ya, kamu tahu ternyata benar itu berat. Untuk tahu yang sebenarnya kalian sumpah. Kalau demi Allah saya melakukan korupsi, ternyata bukti menunjukkan dia korupsi ya, kira untung daya ketinggalan saya melakukan korupsi. Nah, teman tuh. Daya ketinggalan cengeng, namanya kita bukan serai. Sumpah yang tidak sah. Kamu demi kamu aku rela mati. Nah, itu bukan sumpah. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, ta'atu wa qaulu ma'ruf, taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka apabila telah tetap perintah perang mereka tidak menyukainya. Falau sadaqullah, padahal jika mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik. Jadi ini ayat ini berkaitan ke ada orang yang lagi begini, aratul dengan irah jihadnya. Kehel yang negara ulang kafir. Kehel di aratul dengan irahnya pada jihad. Aratul saya melihat yang mana mereka irah dipakai. Orang aratul diumumkan jihad langsung nyaruput gitu. Ketika diumumkan jihad ya tahu mau mobil itu kan nyaruput di parayun. Nah itu zaman Nabi itu ada orang yang soyeh tadi. Kapan sih Rasul mengumumkan jihad? Aratul gitu. Kayak mereka orang kafir, tapi ketika asli pada diumumkan jihad, nyaruput kamarana mobil gitu kan, yang tadi seolah-olah dia berani ternyata pada bersembunyi. Nah ini turun ayat ini. Jadi mereka yang dulu berani mengatakan siap jihad, ketika perintah perang ada, mereka tidak menyukainya. Padahal kalau benar-benar mereka dengan ucapannya jujur, Pak, itu lebih baik. Karena nanti ada hadis begini, siapa yang mati dalam keadaan hatinya itu ingin mati sebagai orang yang syahid, cuman dia nggak dapat kesempatan, dia dicatat sebagai orang yang syahid. Asal jujur, Pak, benar nanti. Ini di hadis yang nanti di nomor berapa ya? Nah, hadis yang halaman kedua, man sa'alallah syahadah, siapa yang memohon kepada
dimatikan syahid dan permohonan itu dilakukan dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan menyampaikannya di tempat para syuhada walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Jujur, Pak, benar iman. Jadi kalau orang itu benar imannya, dia kalaupun mati di atas kasurnya termasuk syuhada. Dan ada yang Allah apa tuh? Jika kemarin kita bahas kan, ya Allah, malam ini saya mau tahajud ya Allah. Pokoknya mah alarm plus 2 HP yang kita jatuh. Nuhiji lagu berkerja anda beskar misalnya. Nuhiji lagu naon misalnya tak naon karena ngumpul karena ada dibayar alam begitu beras. Minimal yang ada gorok minimal pemajikan dicarekan mata galeng wae gila kan. Tetangga komplain tetap bangun tapi dia tetap nggak bangun. Allah sudah mencatat. Kalau dia benar ya nggak namun ngelakuin gitu namanya apa? Kan kata Rasul begini, siapa yang berniat tahajud lalu dia tidur tidak sempat bangun, Allah kasih sedekah. Allah kasih sedekah dari Allah. Tapi lalu mau boleh dari masalah waktu Allah boleh hantemnya di seorang Allah. Nah makanya ada hadis yang cukup populer kaitan dengan ini. Rasul bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr. Hendaklah kalian selalu melakukan kebenaran, selalu jujur. Karena apa? Kebenaran atau kejujuran itu akan menuntun kepada kebaikan. Al-birru itu kasratul khair, banyak kebaikan. Dan kebaikan itu akan menuntun ke surga. Gitu. Jadi hendaklah kamu jujur, kejujuran membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa kepada surga. Nah, nanti kebalikannya wa iyyakum wal kadhib. Jaga dirimu dari dusta. Fa'inal kadhiba yahdil fujur. Setiap dusta akan mendatangkan kepada kedurhakaan. Karena ketika orang berdusta satu kali akan diikuti dengan dusta-dusta berikut. Seorang berusaha jujur dan pasti bakal diikuti dengan ketidakjujuran berikut. Nah, ketidakjujuran itu atau kedustaan itu akan membawa kepada kedurhakaan dan kedurhakaan itu akan menuntun orang masuk neraka. Nah, ini inti dari hadis ini. Nah, kemudian dalam hadis yang terakhir dari halaman pertama, Hasan bin Ali beliau pernah mengatakan, aku hafal ya Rasulullah satu kalimat apa? Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang menjadikan kamu ragu-ragu kepada apa yang tidak menjadikanmu ragu-ragu. Jadi kalau keraguan-raguan itu mesti ditinggalkan. Kemudian fa'inna sidqa tuma'ninatun. Kebenaran, kejujuran itu menenteramkan. Walaupun mesti dihukum Pak, tapi tenang. Karena kalau apabila orang berdusta akan menutupi dengan dusta-dusta berikutnya. Kemudian wa'inal kadhiba ribatun. Sedangkan dusta itu menggelisahkan. Pernah bohong Pak? Pernah? Bohong pernah ya? Gelisah itu? Gelisah itu kapan? Dan seorang suami nyandung ke BPJ. Dan dia ditelepon, papa ada di mana bro? Dia ditanya papa ada di mana, pasti ngeles Pak. Pulang ke rumah teh, ayah, nah sekarang buka sesuatu 5 lama 3 hari, iya. Tidak di kantor sekarang saya banyak kerjaan, saya harus kesini sekarang tambah naik jabatan tambah kerjaan, saya harus 3 hari, karena 3 hari tidur. Tapi ini cerita dari saudara ya, 2 tahun menyembunyikan poligaminya, 2 tahun. Nah, terkena Pak sampai ini jujur dia, Mah, ini berat sebenarnya, cuman saya mau ngomong. Kalau selama ini saya sering dalam 1 bulan, bahkan dalam 1 minggu minimal 2 hari maksimal 3 hari saya keluar. Itu teh sebenarnya saya bukan mengurusi kerjaan, saya punya cabang lagi, saya nikah lagi, sekarang istri saya baru melahirkan. Terserah mama mau gimana lah pokoknya, nyangakeun beungeun betul jejekeun, terserah sama mama karena saya mau kasih dengan apapun resikonya, saya jujur.
bisa Pak 2 tahun menyembunyikan status pernikahan. Ternyata yang buat dia genting, anak istrinya baru melahirkan, kan makanya ditinggalkan Pak. Iya dia jujur. Di luar dugaan itu buat kejujuran. Kayaknya kalau ya apalah arti sekarang ada kayak udah ngaku, nasib sudah menjadi bubur. Sekarang sudah seperti ini ya, mungkin nasib saya bersyukur kepada Allah, mungkin saya bisa berbagi dengan yang lain. Insya Allah saya mau melakukan cita-cita yang dulu saya nggak bisa kuliah. Kalau kita mah ayah punya cabang mah enak. Saya mungkin hari ketika ayah tidak ada, saya mau kuliah aja. Ya saya syukuri saja. Sekarang nasib mama begini nggak apa-apa, bismillah. Kasihan juga saya bisa merasakan seorang perempuan. Tolong saya pertemukan, udah dipertemukan, dia bagian dulu ini. Oh banget, buat jujur, kita mending jujur. Mending jujur katanya. Buat kejujuran dia tak semana langsung dia yang mengundulinya. Dipang ke pepakan. Saya ketemu lagi pas pengajian jadi biada ketemu kumaha ayo nama kembali pelukan istri lama, pelukan istri lama. Kenapa? Ya enak. Ternyata di luar dugaan istri nanti bagus bisa sembuh. Saya mengkhianati istri segitu bagus nanti Pak. Akhirnya apa? Kembali ke pelukan istri lama tuh gitu. Tapi mau jujur Pak. Akhirnya ya ceraikan istri yang muda, ya kembali kepada yang tua Pak. Kenapa? Ngerasa dia mengkhianati istri yang segitu baik. Tengah mau Pak. Kan kalau kita dulu gak jujur tuh rata-rata sieun anu. Ternyata apa yang dia lakukan gak terjadi. Kalaupun terjadi, ya gak masalah. Daripada kita akan hidup gak kena hukuman, tapi tidak tenang, terus gelisah. Nah, makanya disebut kejujuran itu menenangkan, dusta itu menggelisahkan. Di halaman berikutnya, Abu Sufyan bin Sakhr dalam hadisnya yang panjang menguraikan tentang cerita Raja Heraklius. Dia berkata, maka apa yang diberitahu oleh ini nanya kepada utusan Quraisy. Yang dimaksud ialah Nabi. Nabi itu nyuruh apa kepada kamu, kepada Abu Sufyan? Saya menjawab, sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan menyekutukan suatu dengannya, dan tinggalkan apa-apa yang dikatakan oleh nenek moyangmu semuanya. Ia juga menyuruh supaya melakukan sholat, bersikap benar dan jujur, menahan diri dari yang haram serta mempererat keluarga. Jadi ini termasuk inti ajaran Rasulullah itu mengajarkan senantiasa asyidku, jujur, benar. Di kita orang Islam banyak, tapi hesek mungkin jujur dan kata percaya. Saya pernah memperkerjakan seseorang di rumah, repot karena jujur. Ilengin bercinta itu, karena lalu kita kadang-kadang itu pengen jujur mungkin. Kemudian ini saya tidak baca hadis yang barusan sudah dibaca dari awal. Kemudian hadis yang kedua dari akhir, 2 orang berjual beli itu dengan khiyar, artinya boleh memilih antara membatalkan dan meneruskan jual beli selama keduanya tidak berpisah. Fa'in sodako, bila kedua-duanya benar, jujur, dan menjelaskan apa yang dijual, hargi dari jujur, nipu tapi untungnya lebih, dapat haram. Itu haram kafe agak haram. Yang satu kerja di satu bank konvensional, bank kredit di uang ATM, riba katanya. Yang satu lagi memang sok rada gitu di kantor, rajin surat repot. Ya istrinya mengingatkan, kenapa? Allah sudah banyak menegur, kenapa? Kita banyak barang, punya banyak yang kita miliki, tapi kita ada gelisah galau, tidak tahu. Payo KPK kali kadang-kadang masuk rumah sakit, kadang-kadang ada masalah ini, masalah ini. Jadi dia isinya udah, wah di sini ini ada yang salah nih dengan hidup kita. Kayaknya cerita ke suami, gini. Alhamdulillah ada yang orang yang kemudian ikut seperti itu, lalu dia hijrah dari tingkat
karena memulai usaha baru yang betul-betul halal. Ada yang kenapa? Ngerasain Allah mencabut keberkahan ketika mulai orang tidak jujur. Makanya ketika orang jujur, Pak, walaupun usahanya itu kira, Pak, insya Allah berkah. Gak apa-apa Pak, usaha penting mah hasilnya gede, tapi barokah daripada untung seletik ke berkah 1000. Nah ini yang terakhir saya tutup dengan satu keterangan. Apa orang boleh tidak jujur? Boleh. Sekali-kali Pak, jujur pengen. Kata Rasul, tidak layak orang berdusta kecuali pada 3 perkara. 1, kadibi rajul imra'atahu liyurdiyan. Dustanya seorang suami kepada istrinya untuk meridoi, untuk mendatangkan keridhaan. Jadi kayak ini seorang suami dusta ke istrinya. Contoh, suaminya udah makan di kantor, di hotel bintang 7, bintang 5, top makanannya. Ketika dia pulang ke rumah, istrinya nggak masak. Pak, ini kesukaan Bapak. Namun untuk kita kelencar, di lalapna, di kurupuk, jauh bisa di gitu Pak. Jauh sesuai ini jujur nih. Aduh Mama, Bapak sudah makan, ditraktir Bu. Ini atasannya di kantor, eta saporsi nama 500.000, lalu bisa enak daging teh. Jangan Pak, eta kulo foto baca di balik dulu ada banget nama. Maka boleh jujur, boleh jujur tuh. Kebenaran mah, Bapak kelapa. Kulo kotak lencar sudah ditunggu sejak 1 bulan yang lalu. Alhamdulillah baik dengan awal, malah kolesterol naik seetik, betul gak ada hubungan daripada apa menyakiti istri. Makan dan itu boleh, tapi kalau istri masak dicicipi oleh kita, gimana Pak, enak? Jujur nggak jujur? Mending jujur Pak, karena kalau nggak jujur bahaya. Enak tuh Pak, enak, padahal asin kita turunan, enak. Kata si istrinya, Pak, kirimin tuh ke kamar tua, kayak Pak, kirimin ke kamar tua, Pak bisa mereka racun. Nah, bising kepedean, maka mending jujur, berpenampilan, Pak, ini pantas tuh, pantas mah, Pak, padahal itu pantas. Pas keluar, kabeh tetangga nyebutin, mesti si ibu eta, jika jadi geger-geger busalakin, lalu keluar tiga popoyan berjalan, kalau buat biru beren kehandap hejo, kehandapnya dikoneng. Ini warna-warni itu menjereng Pak, bling-bling gitu. Ya Allah, kesalahan itu di bejaan. Jadi nggak selamanya Pak yang apa berdusta, mengelus-elus anu goreng itu bagus, gitu mah bagus. Kemudian apa lagi? Islahi bainan nas, mengislahkan di antara orang yang berseteru. Ada salam di Bapak anu, ada ayat untuk menyatukan boleh berdusta. Yang terakhir, kadibin bil harb, boleh berdusta dalam peperangan. Tong jujur peperangan. Mana pasangan kamu? Ya tapanya rumput paling apa? Sampai ini rumput. Aku PNKB, Pak, udah pasukan. Benar peperangan jujur itu. Banyak ya, kamu Pak pasukan dengan pasukan kan kamu tidak. Kamu mati kalau gitu, nggak apa-apa. Saya masih sekian. Hari jujur maribu. Supaya anda ketahui pasukan saya ada sebelah sini sebagian. Sana ada Pak. Pak dia nyebut seperti itu, Pak ini sedikit Pak. Itu ayat seperti ini Pak. PAKB. Jadi boleh Pak dalam peperangan tidak jujur. Nah ini yang dibolehkan. Selain itu tidak boleh orang berdusta. Nah, jadi di sini Allah menegaskan orang beriman itu kunu ma'as-shodiqin, hendaklah bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Nanti imamnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu orang mengutul imamnya apa? Abu Bakar As-Siddiq. Di saat orang-orang mendustakan Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq itu dia tampil, aku yakin Muhammad itu benar. Itu jujur dalam hatinya, mengakui, bukan hanya ucapan, tapi dia mengakui benarnya Rasulullah. Maka disebut Siddiq. Itu orang-orang yang benar-benar jujur hatinya. Apa yang terucap cocok dengan isi hati. Itu dulu barangkali bahasan kita tentang asidku ini. Silakan sebelum kita akhiri, kalau ada yang ditanyakan atau tambahkan, kaitan itu di luar bahasan kita, ada panitia untuk siap menjawab. Maka ya, bab jujur atau bohong, maka kalau tidak ada, alhamdulillah memperingan hisab. Oh iya, pertanyaannya bagus sekali, sangat menarik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penuh gitu kan. Ya. Kemudian mereka berdua bersumpah sama Allah. Nah, ini adalah saya dulu pernah dengar gitu. Kalau misalnya kita jangan gampang bersumpah. Coba mic-nya rada jauh, rada jelas. Jangan gampang bersumpah. Gitu. Ya. Nah, pertanyaannya ada nggak sih saat-saat dimana kita diperbolehkan untuk bersumpah gitu? Dan apabila kita bersumpah atas sesuatu yang kita, misalnya kita berbohong, kita bersumpah kalau misalnya kita berbohong, konsekuensinya apa gitu? Oke. Sumpah dalam Islam disebut al-yamin, al-halif, al-qasam. Sumpah artinya tauqidus syai'i bi dzikrillah aw sifatihi. Sumpah adalah menguatkan sesuatu dengan orang menyebut nama Allah dan sifatnya. Jadi orang tujuan bersumpah itu apa? Menguatkan sesuatu bahwa apa yang diucapkan itu benar. Demi Allah, saya nggak pernah melakukannya. Nah, itu namanya apa? Sumpah, menguatkan bahwa apa yang diucapkan, apa yang diperbuat itu benar. Dia membawa nama Allah, bahwa apa yang terucap dari lisannya, apa yang diperbuat darinya itu adalah benar-benar dia lakukan atau benar-benar dia tidak melakukan. Jadi orang sumpah itu apakah sumpah melakukan atau sumpah tidak melakukan. Contoh, demi Allah saya melakukannya, atau demi Allah saya tidak melakukannya. Nah, dalam Islam sumpah itu menempati kedudukan yang tinggi. Ketika orang sudah menjadikan Allah sebagai saksi dalam ucapannya, maka orang kita harus percaya. Nah, biasanya kan langsung percaya. Ya udah, kalau kamu udah sumpah, demi Allah saya nggak berzina, ya udah, Rasul terima. Dia membawa Allah sebagai saksi. Nah, jadi kembali sumpah adalah menguatkan sesuatu, apa yang terucap atau apa yang diperbuat dengan menyebut nama Allah. Baik dia mau melakukan sesuatu atau dia akan melakukan sesuatu. Tapi ada orang bersumpah demi Allah, misalnya saya sumpah ya, saya pernah bincang tempat-tempat ini, demi Allah sumpah untuk menguatkan bahwa saya akan pernah meninggalkan kaki saya di sini lagi, itu sumpah. Atau demi Allah aku nggak akan pernah mencintaimu selamanya, nggak akan pernah tertarik kepadamu lagi. Sekolah ke bintang. Nah, saya celebak tayarnya celebak. Nah, lalu bagaimana dengan sumpah orang yang gampang sumpah? Allah berfirman, la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Allah tidak akan mengadab sumpah yang sekedar apa namanya? Al-lagwi itu main-main. Apalagi tidak sengaja. Tapi Allah akan mengadab sumpah yang betul-betul diniatkan dalam hati bahwa itu sumpah. Kadang-kadang ada orang nyawa, maksud nyawa, orang-orang wallahi, nah itu tidak termasuk sumpah. Sumpah mah harus diniatkan dalam hati. Lalu dia menyebut nama Allah atau sifat. Gak bisa sumpah, saya mau naik medut, ya, medut sih, medutnya, medut, tahu medut? Medut bukan yang dikeluarkan dari lebahnya, bukan ya. Nah, dari pinggang cacing misalnya, itu bukan sumpah. Kalau sumpah itu menyebut nama Allah dan tidak boleh menyebut Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah menjadi syirik. Karena menyamakan Allah dengan Rasul tidak boleh. Cukup demi Allah. Tadi kita masa kayak doinya. Oh demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak selingkuh sama dia. Apa ternyata namanya selingkuh kan? Nah, jadi sumpah itu menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Apakah dia mau melakukan sesuatu, sudah melakukan sesuatu, atau dia mengaku tidak melakukan sesuatu. Nah, tadi pertama, bagaimana kalau sumpahnya hanya sekedar nanti berapa nyablak apa ucapannya keluar tanpa diniatkan itu sumpah, itu nggak dihukum dan tidak ada kifarat. Yang kedua, sumpah yang keluar untuk menutupi kedustaan, menutupi kebohongan. Nah, dalam Islam disebut yaminul gomus. Rasul bersabda,
manik taqa'a malam ri'in muslimin biyaminihi faqad harama alaihil jannah. Siapa yang memutuskan hak milik seorang muslim dengan itu tanah masuk tanah saya, punurkeun eta pagar punurkeun. Bu, ini tanah saya, ini buktinya. Nggak bisa dari dulu ini tanah saya, punurkeun. Akhirnya karena mengumpulkan laporan dia ke pemimpinnya, orang sekarang ambil pemimpin, dipanggil lawan, ya kamu menyerobot tanahnya, saya mah nggak berani Pak, karena ada hadis, siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan cara yang zalim, maka kelak Allah akan timpakan 7 lapis bumi. Saya nggak berani ngambilin tanah saya. Ibu, kenapa? Demi Allah ini tanah saya. Akhirnya dia bilang, ya udah, kalau ibu siap berani bersumpah bahwa itu tanah milik ibu, oke, silakan ambil. Yang siap dia bersumpah, oh ini tanah milik ibu, dan pagar mundur. Tapi dia nggak nolak. Ya Allah, kalau ternyata dia sumpahnya dusta, butakan matanya dan matikan dari tanah milik